Silakan anak-anak duduk. Kami akan menyampaikan beberapa pesan. Mohon maaf sebentar. Tadi saya tanya tentang dokter pada anak yang menjadi dokter. Bapak Ibu rahmatullah, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu saya menguji di TPQ Baitul Mahfud Sitosono Gangnam kalau nggak salah. Jadi yang diasuh oleh Saudara Haja Fatimah. Ya, anak-anak dengarkan perhatikan biar cita-citamu dikabulkan oleh Allah. Ada seorang dokter untuk meraih gelar dokter itu S3. Dia sudah dokter, sudah S2, S1 sudah dilalui, S2 sudah dan ini S3 untuk meraih gelar dokter. Dia menghafal Al-Quran untuk meraih gelar dokter. Ini sudah dokter, tapi masih mau mengaji, masih mau menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan putra-putri kita ini nantinya betul-betul bisa hafal Al-Quran. Amin Allahumma amin. Ya, itu perhatikan, seorang dokter masih rajin menghafal Al-Quran. Maka kamu semuanya yang masih muda-muda ini harus juga seragam tekun untuk mengaji, belajar baca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita. Ini ceritanya Kak, bukan mengada-ngada. Kalian kenal Profesor Dr. Insinyur Burhanuddin Yusuf Habibie. Pernah dengar itu apa tidak? Tidak pernah. Presiden yang ke berapa? 3. Pak Yusuf Habibie. Dengarkan. Itu presiden yang Indonesia ketiga, ya. Itu ceritanya luar biasa. Ketika kuliah di Jerman, Bapak Ibu rahmatullah, ketika kuliah di Jerman, dia selalu kalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini suami istri. Ketika kuliah di Jerman, bagaimana cara membawa pesawat terbang itu, dia selalu ranking 3, Pak Mungkin sebab itu. Kemudian tanya kepada suami istri tadi, kok kamu selalu ranking 1 dan 2 sama bahasa Indonesia? Apa rahasianya? Apa resepnya? Gak diberitahu berkali-kali. Apa? Disebab itu Pak Habibie gak patah semangat, selalu semangat. Akhirnya resepnya dibocorkan kepada Pak Habibie. Aku, kata orang Yahudi tadi, orang Yahudi, setiap malam di atas jam 12 selalu membaca Al-Quran. Orang Yahudi itu baca Al-Quran. Pak Habibie langsung seperti seumpama diibaratkan seperti orang itu ditempelkan dengan tempelan yang sangat keras seperti musuh pisau. Kalau Yahudi saja baca Al-Quran, masa kayak orang Islam kok gak baca Al-Quran? Saat itu Pak Habibie selain setiap malam baca Al-Quran, beliau sholat tahajud, sholat ajan, sholat witir, kemudian baca Al-Quran. Kemudian suami istri orang Yahudi tadi kalah dengan Pak Habibie. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran menyebabkan otaknya cerdas atau jadi anak yang pintar. Ingin pintar semuanya apa tidak? Ingin pintar? Pesan saya tadi ya. 1. Setiap hari harus rajin membaca Al-Quran. 1 Bapak tidak? Sungguh Bapak Ibu putra putrinya sudah sanggup. Maka Pak Habibie untuk selalu baca Al-Quran.
Nomor 2 tadi sudah disebutkan oleh Satri, pokoknya gak sholat dijemput. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Harus ini orang Islam. Yang ketiga pesan saya, jadilah anak yang berakhlakul karimah. Kalau kamu semuanya berenam ini akhlaknya bagus, akhlaknya baik, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu hidup gak akan punya musuh. Semuanya adalah orang baik. Itulah akhlakul karimah. Di rumah, di kampung, di sekolah harus menunjukkan orang yang berakhlakul karimah. Santri TPQ Baitul Ilmi. Terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, orang yang baca Al-Quran itu nanti tanya dulu, kira-kira usia saya itu berapa Bapak Ibu? Kira-kira mawon salah gak dosa, bener ya gak biaya. Berapa? 48. Ya. Siapa? Berapa? 65. Oh, sesuai banget. Ya. Saya usia 62. Ya. Resepnya banyak orang yang nggak percaya kalau saya usia 62 ini. Gak cocok dengan wajah katanya tapi mosok saya sudah pensiun, saya sudah pernah tugas jadi guru sudah 2 tahun yang lalu, saya ngajar di Tamirah Surabaya ya, saya sudah pernah tugas, saya sudah bisa 62 tahun, nanti Maret itu sudah 62. Kalau kamu ingin awet muda di antara resepnya setiap hari harus baca Al-Quran. Alhamdulillah saya sejak kecil senang baca Al-Quran. Dulu itu saya ketika masih kuliah setiap 2 minggu khotam sekali. Jadi pagi 1 juz, malam 1 juz, itu 2 minggu sekali khotam. Maka kalau kamu ingin semuanya sehat walafiat, kelihatan awet muda, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Minimal malam 1 ain. Minimal. Hanya sekitar 10 atau 5 menit. Saya tadi baca Al-Quran 8 juz. 7 atau 6 juz. Tadi. Ya. Bisa. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, anak-anak, satu pesan saya, rajin baca Al-Quran. 2, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. 3, harus berakhlakul karimah pada adik, pada kakak, pada orang tua, pada tetangga, pada teman, dimanapun. Jadilah anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang soleh atau solehah. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan awal hingga akhir. Mana ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.